Namaku Suhartini, biasa dipanggil Tini. Usiaku 21 tahun. Aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Statusku lajang. Awal kisah dimulai dari 1 tahun yang lalu. Aku lahir dari keluarga sederhana yang hidup secukupnya. Jono kekasihku ingin melamar dan menikahiku. Hal itu membuat senang sekaligus cemas. Aku senang akhirnya aku dapat calon suami yang baik. Cemas karena aku tahu aku juga harus persiapan untuk itu. Meskipun aku di pihak wanita, tapi aku juga harus punya biaya untuk acara pernikahan. Sementara aku tak punya tabungan sama sekali. Aku akhirnya memutuskan untuk merantau ke ibu kota. Awalnya keluargaku dan Mas Jono tak setuju, tapi apa boleh buat, cuma ini jalannya. Aku pun diajak temanku, namanya Surti. Akhirnya aku dan Surti berangkat bersama. Surti mengenalkan aku dengan ibu yayasan. Kata Surti, dari yayasan inilah nantinya akan disalurkan ke majikanku. Aku harus mendaftar dulu di yayasan ini. Aku pun mengikutinya. Setelah hampir 10 hari akhirnya ketua yayasan memberitahu bahwa aku sudah dapat majikan. Aku harus siap-siap besok. Keesokan harinya pun tiba. Aku diantar majikanku berangkat ke sebuah rumah besar. Kami pun masuk ke dalam rumah. Di situ ibu yayasan mengenalkan aku ke majikanku. Namanya Bu Shinta dan Pak Robin. Mereka usianya sekitar 40 tahunan. Selain aku di sana ada 2 supir dan 1 satpam. Aku pun berkenalan dengan semua karyawan mereka. Supirnya Pak Eko dan Edi. Satpam Pak Budi. Ibu yayasan pun pamit pulang setelah menyerahkanku. Ibu Shinta pun menunjukkan kamarku dan menjelaskan apa saja yang aku harus kerjakan. Aku pun mengerti tentang itu, dan Bu Shinta pergi. Hari demi hari berjalan, semua kerjaanku terselesaikan. Meski kadang ada kesalahan kecil terjadi, aku senang kerja di sini. Ibu dan bapak majikanku sangatlah baik. Meskipun aku salah, tapi mereka tidak marah. Ibu menasehatiku dengan baik. Hubunganku dan Mas Jono juga terjalin baik. Kita masih sering komunikasi, walaupun sebatas menanyakan kabar. Semua berjalan dengan baik-baik saja. Meskipun begitu bukan berarti tak ada tantangan di dalamnya. Ibu dan bapak majikanku sering ribut, padahal kadang hanya masalah sepele. Mereka ribut soal momongan. Di usia mereka ini, mereka belum dikaruniai seorang anak. Hal itulah menjadi sumber utama keributan mereka. Aku yang tahu akan hal itu, aku diam saja, berusaha menjaga nama baik mereka. 6 bulan sudah aku bekerja di situ, yang semula berjalan dengan baik. Seketika menjadi sebuah kondisi yang rumit. Saat itu aku dipanggil ibu dan bapak majikanku. Di situ aku terasa tegang, karena mereka tampak gusar. Aku takut. Apa aku melakukan sebuah kesalahan? Apa aku akan dipecat dari kerjaan ini? Puluhan pertanyaan menghantui pikiranku. Tiba-tiba ibu majikanku maju di hadapanku. Tini, aku mau bicara sesuatu hal yang penting. Aku meminta keputusan di malam hari ini juga, ucap ibu majikanku. Ucapan itu membuatku gugup. Baru kali ini dia seperti itu. Aku hanya bisa mengangguk mengiyakan permintaannya. Aku minta tolong agar kamu mau jadi istri suamiku, ucapnya. Seketika jantungku berhenti berdetak. Aku sedang mimpi? Aku salah dengar? Atau apa ini? Dalam hatiku, apa Bu? Ucapku gugup. Kamu mau kan jadi istri suamiku? Ucapnya lagi. Aku hanya terdiam. Ini bukan mimpi. Tini, aku benar-benar minta tolong kepadamu, ucapnya memohon. Aku yang masih bingung dan syok, aku tak bisa berkata apa-apa. Kami ingin sekali mempunyai anak, Tini. Aku percaya kamu orang baik. Misal anak kami nanti darimu. Aku tahu bahwa ibu anak kami seorang yang baik, ucapnya. Aku sudah divonis dokter tak bisa punya anak. Tapi, aku tak mau jika suami menikah lagi dengan orang yang salah. Aku janji bakal rawat anak kamu nanti seperti anak kami sendiri. Kamu juga berhak untuk menemui dia kapanpun kamu mau, ucap Bu Shinta memelas di depanku. Aku yang tak pernah melihat ibu majikanku seperti itu. Aku merasa iba dan sangat kasihan. Orang yang selama ini baik kepadaku, meminta pertolongan sampai seperti ini, tapi aku juga tak bisa meninggalkan Mas Jono.
Aku sangat bingung dengan kondisi ini. Bu Shinta terus membujukku. Dia akan menjaga rahasia ini. Jika nanti setelah ini selesai aku boleh meninggalkan rumah ini. Tapi gajiku tak pernah putus sampai kapanpun. Dia akan tetap membiayai kebutuhanku, ucap Bu Shinta. Aku dengan posisi yang terdesak seperti ini tak bisa berbuat apa-apa. Aku masih bingung dengan kondisi ini. Tapi aku tetap tak tega dengan Bu Shinta yang seperti itu. Akhirnya aku menyetujuinya. Walaupun kondisi ini di luar nalar. Esok paginya, aku menikah dengan bapak majikanku. Dengan dihadiri penghulu, satpam dan sopir di rumah itu. Kini aku sah menjadi istri Pak Robin, majikanku itu. Pihak keluarga ataupun yayasan tak ada yang tahu. Mas Jono pun tak tahu soal ini. Ini begitu cepat. Pak Robin begitu memanjakanku. Aku mulai nyaman dengan suamiku ini. Hampir setiap hari kami berkegiatan bersama. Dia tak pandang waktu dan tempat saat meminta kewajibanku. Selama tak ada Bu Shinta, dia bagaikan kucing yang lepas dari kandang. Aku kadang merasa kewalahan akan sikapnya itu. Waktu berjalan sudah 2 bulan aku menikah. Mulai ada perbedaan dalam diriku. Aku sering mual dan tak enak badan. Bu Shinta segera mengajakku kontrol ke dokter. Ternyata benar aku sedang hamil. Bu Shinta nampak bahagia mengetahui ini. Dia benar-benar memperhatikanku lagi. Dia menyuruhku agar tak terlalu capek. Pak Robin setelah tahu kabar ini, dia begitu senang sekali. Dia makin perhatian juga. Walaupun kondisiku sudah seperti ini, aku terkadang masih komunikasi dengan Mas Jono. Tapi aku belum bisa jujur kepadanya. Aku kadang tak membalas chat darinya. Karena aku berharap dia meninggalkanku. Dia orang baik, tak seharusnya dia bersamaku dengan kondisi seperti ini. Tapi dia tetap tak mau. Dia tetap perhatian kepadaku, menungguku pulang nanti. Usia kandunganku sudah mulai 4 bulan. Aku sudah 1 tahun di sini, seharusnya aku pulang saat ini. Tapi dengan kondisi seperti ini rasanya tak mungkin. Aku menelpon orang tuaku dan Mas Jono, bahwa aku tak bisa pulang. Aku memberikan alasan bahwasanya majikanku tak mengizinkan aku pulang dulu. Mereka belum dapat penggantiku. Mereka pun memaklumi itu. Aku pun tetap di rumah majikanku ini. Suamiku Pak Robi makin perhatian denganku, memberiku banyak hadiah. Dia juga makin rajin meminta kewajibanku sebagai istri. Melihatku dengan perut besar ini, membuatnya sering kangen. Perhatian dan kasih sayangnya membuatku lama-kelamaan luluh dalam cintanya. Aku mulai mencintainya, tapi aku sadar aku hanyalah istri kedua yang mungkin tak semenarik. Istri pertamanya yaitu Bu Shinta, wanita karir yang sangat cantik. 9 bulan berlalu, aku waktunya persalinan. Bu Shinta dan Pak Robi menunggu persalinanku. Aku melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka memberikan nama Raja. Anakku sangat tampan, seperti Pak Robi ayahnya. Majikan sangat bahagia atas kelahiran Raja anakku ini. Mereka sangat perhatian dengan aku dan Raja anakku. Setelah anakku berusia 6 bulan, mereka menawariku. Jika aku ingin pulang, mereka memberiku kesempatan untuk pulang. Tapi jika aku masih ingin di sini, mereka pun masih mengizinkan. Aku bingung dengan kondisi seperti ini. Tapi majikanku berharap aku menganggap bahwa Raja adalah anak Bu Shinta dan Pak Robi majikanku. Aku akhirnya memutuskan untuk pulang demi menjaga rahasia ini. Aku akhirnya pulang. Majikanku memberikanku uang untukku, untuk aku memulai hidup di kampung. Mengetahui aku pulang, orang tua dan Mas Jono menyambutku. Nampak wajah bahagia memancar dari raut wajah mereka. Aku pun pulang dan aku menganggap bahwa semua yang terjadi akan menjadi rahasia antara aku dan majikanku. Waktu berlalu Mas Jono berniat melamarku. Aku merasa bahagia, akhirnya aku nanti bisa bersanding dengan laki-laki pujaan hatiku. Tapi aku merasa hatiku ada yang mengganjal. Aku tak tega membohongi Mas Jono, orang sebaik itu. Akhirnya sebelum lamaran itu terjadi, aku menyuruh Mas Jono datang ke rumah dan menemui orang tuaku. Saat mereka kumpul, aku meminta maaf ke orang tuaku. Begitu juga Mas Jono. Aku mulai membuka rahasia itu. Secara detail aku membahas semuanya.
Orang tuaku nampak syok, bapakku hanya tertunduk. Ibu menangis tanpa henti. Mas Jono pun sangat kaget mendengar ini, sampai dia tak bisa terucap apa-apa. Aku sangat bersalah kepada mereka. Aku pun ikut menangis menyadari kesalahanku. Aku menghampiri Mas Jono. Aku berucap kepadanya, "Aku sudah salah, Mas. Jika kamu membatalkan pertunangan ini, aku siap, Mas," ucapku sambil memelas. Mas Jono tak berucap sepatah kata pun. Dia berdiri dan pergi dari rumah. Aku bersimpuh di kaki ibu dan bapakku, meminta maaf. Meskipun aku sudah salah, mereka memaafkanku. Mereka memberikan maaf kepadaku. Mereka memelukku. Waktu berjalan, sudah 2 bulan aku di rumah. Mas Jono tak pernah datang lagi ke rumah. Dia juga tak pernah menghubungiku lagi. Aku merenung, memang ini salahku. Aku tak menyalahkan jika dia seperti itu. Tiba-tiba ada sebuah mobil mewah datang ke rumah. Sepertinya itu mobil Pak Robi majikanku. Aku tak langsung menghampirinya. Orang tuaku menemuinya. Ternyata benar itu Pak Robi majikanku. Bapak pun memanggilku. Aku pun keluar menemuinya. Pak Robi mengutarakan maksudnya. Dia meminta izin ke orang tuaku untuk membawaku kembali. Sebagai istrinya, bukan lagi pembantu di rumahnya. Pak Robi terlanjur mencintaiku. Aku mendengar itu aku kaget. Tak menyangka Pak Robi mempunyai rasa itu. Tapi aku menanyakan kepadanya, bagaimana dengan Bu Shinta? Pak Robi berujar bahwa Bu Shinta menyetujuinya. Tak hanya aku, Raja juga sering menangis, sepertinya kangen kepadamu. Imbuh Pak Robi. Orang tuaku mengizinkan itu. Tapi balik lagi keputusan ada di tanganku. Aku pun mengiyakannya. Aku juga berucap kepadanya bahwa aku mencintainya. Tapi memang aku takut mengutarakan karena aku hanya pembantu. Pak Robi pun hanya tersenyum. Akhirnya Pak Robi membawaku balik ke kota. Tak hanya aku, orang tuaku pun diajak untuk menemui cucunya, Raja anakku. Akhirnya aku hidup bersama Pak Robi, Bu Shinta, dan Raja. Kami hidup di satu tempat dengan tugas masing-masing. Pak Robi sebagai kepala keluarga, Bu Shinta masih bekerja, dan aku bertugas mengurus rumah dan anak. Kita hidup bahagia bersama. Cerita selesai. Terima kasih yang sudah menonton.